apa saja yang kalian terus pelajari di dalam teks eksposisi. Tapi sebelum itu kita harus tahu apa yang namanya teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah belajar? Atau kalian baca-baca tentang eksposisi? Saya bacakan dulu. Eksposisi atau teks yang menjelaskan suatu topik secara jelas, kemudian lengkap dan akurat, dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada pembaca. Jadi ya tujuannya semua teks yang dibuat seperti teks eksposisi, teks apa lagi yang kemarin teks deskripsi, itu hanya bersifat informatif. Jadi tidak bersifat untuk istilahnya menghasut atau mengajak seseorang kepada suatu tersebut. Jadi hanya sebatas, jadi ibaratnya cuma memberitahu. Nah, kemudian daripada itu, kalian juga harus mengetahui struktur daripada teks eksposisi. Nah, di dalam teks eksposisi itu ada 3 struktur yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah pendahuluannya, terus pendahuluan. Bagian ini merupakan topik yang akan dibahas dan memberikan gambaran umum tentang topik tersebut. Jadi yang pendahuluan seperti apa namanya? Tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai. Kemudian sebelum itu diolah begini. Nah, itu adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah padan atau padan itu isinya. Berisi penjelasan atau uraian mendalam tentang topik yang dibahas, menggunakan fakta, kemudian menggunakan data dan bukti pendukung. Misalnya tadi bikin tahu, cara membuat tahu, bahan-bahannya adalah tadi bahan utama adalah kacang kedelai. Kemudian direbus, setelah direbus direndam dulu, habis direndam disaring atau kemudian digiling lagi, kemudian diolah, terus didiamkan dan seterusnya. Nah, itu adalah badan atau isinya. Nah, yang terakhir adalah penutup atau berisi penegasan ulang, yang mana di dalamnya menyebutkan penjelasan yang telah disampaikan dan memberikan penegasan ulang tentang pentingnya topik yang dibahas. Penegasan ulang atau penutup. Kita akan membuat kelompok. Kita buat 2 kelompok dari kalian. Bisa nanti berkumpul di satu meja atau ya bebas bisa di mana. Sekarang sudah dibagi menjadi 2 kelompok. Di sini ada beberapa contoh daripada teks eksposisi. Nah, tugas kalian adalah mendiskusikan dengan teman kalian mengenai teks eksposisi. Yang harus didiskusikan kalian cari yang pertama tadi pendahuluan, kemudian yang kedua adalah padannya, terus yang ketiga adalah penutup atau penegasan ulang. Pendahuluan tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan sekolah sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Kebersihan lingkungan sekolah juga berperan penting dalam menjaga kesehatan dan kejiwaan siswa dan guru. Nah, itu adalah pembukaan. Biasanya berarti pembukaan itu ada di paragraf. Kemudian yang kedua adalah badan. Badan ini bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah contohnya di situ tadi kebersihan lingkungan. Pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang bersih dapat mencegah penyebaran penyakit, mengurangi stres, meningkatkan fokus belajar dan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bagi siswa dan guru. Kemudian cara menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas dan area secara rutin, kemudian melakukan kerja bakti secara berkala, terus menghindari merusak fasilitas sekolah. Nah, itu adalah cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian manfaat kebersihan lingkungan sekolah apa saja? Yang pertama ada mencegah penyebaran penyakit. Nah, itu nomor 1. Kemudian meningkatkan fokus belajar. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita bisa fokus dalam belajar. Terus yang terakhir menciptakan suasana yang lebih menyenangkan
itu adalah badan daripada teks eksposisi yang berjudul kebersihan lingkungan. Terus yang kedua penutupnya, yang terakhir penutup. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehat, dan kondusif. Kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga kita harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Itu adalah penutupnya. Tapi kalau penutup berada dari akhir. Nah, kalian cari mana pendahuluannya, kemudian cari badannya, apa saja di situ badan daripada teks eksposisi yang kalian diskusikan, kemudian cari mana penutupnya. Itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, populasi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum menyelesaikan masalah tersebut. Tapi terus permasalahan menjadi permasalahan. Kemudian kalian cari di sini, berarti di sini ada para ahli menyebutkan bahwa jadi ini adalah pendapatnya para ahli tentang pembangunan dan rencana lingkungan. Kemudian konsep pembangunan bencana lingkungan. Sekarang kalian diskusikan lagi siapa teman kalian yang akan mempresentasikan teks yang sudah kalian diskusikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Teman saya ini akan membacakan pendahuluan dan satu lagi akan membacakan penutup, dan saya akan membacakan isi dari teks eksposisi ini. Pendahuluan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah pergerakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya isi dari teks eksposisi ini. Yang pertama itu para ahli menyimpulkan tentang pembangunan dan bencana lingkungan yang berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini, jangan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian penerapan pembangunan dan bencana lingkungan ini. Kesulitan penerapan terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.80.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Dan akibat dari pembangunan dan bencana lingkungan ini, termasuknya itu telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, bahkan 240 gempa bumi.
Bencana alam lain menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli pusat penelitian dan pembangunan sumber daya air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tabungan air. Oke, selanjutnya pendapat dari tes eksposisi pembangunan dan kesenjangan lingkungan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius dan harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang teks eksposisi berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Teman saya ini akan menjelaskan tentang pendahuluannya dan saya badannya, dan yang terakhir ini penutupan. Pendahuluan dari teks eksposisi yaitu sampah yang dipandang sebagai barang yang tidak berguna bisa dijadikan sumber pendapatan apabila dikelola dengan baik. Sampah merupakan sumber daya yang dapat diolah menjadi barang bernilai ekonomi. Berikut ini adalah isi dari teks eksposisi yang berjudul Manajemen Pengelolaan Sampah. Apa yang telah dilakukan warga Pasar Ciputat, Tangerang bisa dijadikan contoh. Warga setempat berhasil mengelola sampah dengan peralatan yang disediakan pihak swasta melalui perjanjian dengan pemerintah daerah. Contoh lain yaitu kegiatan yang dilakukan warga Kali Abang, Kota Bekasi. Warga serta pengurus RW setempat melakukan pengelolaan sampah lingkungan. Sampah dapur atau sampah rumah tangga diubah menjadi kompos dan pupuk cair. Sampah yang diolah adalah sampah basah langsung oleh warga. Langsung yang dilakukan dengan sosialisasi kepada warga agar memisahkan sampah basah dan kering. Hasil kompos yang diperoleh bisa mencukupi kebutuhan warga dan lingkungan sekitarnya. Di samping itu, hasil kompos dijual ke instansi pemerintah dan swasta lingkungan setempat. Produksi kompos dari sampah lingkungan bisa memberikan kegiatan bagi warga dan pemasukan yang positif, termasuk juga produksi pupuk cair bisa dirasakan untuk menyuburkan tanam warga. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, pengelolaan sampah memang tidak lepas dari keterlibatan warga masyarakat. Masyarakat harus diajari memilih sampah organik dan anorganik. Peranan pemerintah diperlukan di dalam permasalahan sosialisasi dan pembudayaan. Bagaimanapun masih banyak warga yang belum tahu cara mengumpulkan dan mengolah sampah yang mereka hasilkan. Sekian dari saya. Saya di sini akan membacakan penutup dari teks tersebut. Apabila pemerintah berhasil mengambil pihak swasta di dalam menyediakan teknologi pengolahan sampah, banyak didapat lebih ditekan. Peran swasta juga dapat dilibatkan dalam penyaluran dan pembersihan produk-produknya. Usaha tersebut tentunya akan lebih ringan lagi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari tentang teks eksposisi, yang mana kedua dari judul itu yang membahas tentang lingkungan. Nah itu karena tadi pembangunan dan tadi karena pengolahan sampah yang tidak tidak berat atau tidak sadarnya masyarakat terhadap sampah yang ada di sekitar lingkungan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga lingkungan kita supaya tidak terjadi longsor, kemudian
banjir, Negosiasi. reboisasi, apalagi Mendaur ulang sampah tanah organik. mendaur ulang sampah organik, apalagi kemudian supaya tidak terjadi banjir, Melakukan paket apa itu pakai? reduce, recycle, replace. Oke, terus kemudian bagaimana cara kita menyadarkan si warga-warga ini agar apa? Agar mereka sadar bahwa sampah itu memang sangat mengganggu dan sangat penting atau sangat harus disingkirkan dari lingkungan kita. Bagaimana cara? Kita harus mengajak para warga biar sadar lah sampah pada tempatnya dengan benar, memisahkan sampah organik dan organik yang benar gimana. Nah, berarti itu harus dilakukan dengan cara Mengajaknya atau sosialisasi. Padahal kan sudah sering disindir oleh para konten kreator, seperti beberapa konten kreator yang menyindir tentang sampah-sampah yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Nah, jadi penting dari pembelajaran kali ini ya bahwasanya penting sekali menjaga lingkungan agar tidak rusak, tidak rusak. Guys, sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.